Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurli Rahmadani dengan akhiran NIM 106. Di sini saya akan menjelaskan terkait atribut surveillance kesehatan masyarakat. Pertama-tama kita harus tahu apa sih surveillance itu. Surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Tujuan surveillance bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang situasi kesehatan masyarakat, termasuk kecenderungan penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informasi ini berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Selain itu, surveillance juga berperan dalam membangun kewaspadaan dini terhadap potensi kejadian luar biasa, KLB, atau wabah serta dampaknya. 10 atribut surveillance. 1. Kesederhanaan. 2. Fleksibilitas. 3. Kualitas data. 4. Penerimaan. 5. Kepekaan atau sensitivitas. 6. Nilai duga positif. 7. Data mewakili. 8. Ketepatan waktu. 9. Stabilitas. 10. Kegunaan. Atribut surveillance pertama. Kesederhanaan. Sistem surveillance yang efektif haruslah sederhana, baik dalam struktur maupun pengoperasiannya. Kesederhanaan ini penting untuk memastikan ketepatan waktu dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Atribut surveillance kedua. Fleksibilitas. Suatu sistem surveillance yang fleksibel sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan atau situasi pelaksanaan tanpa disertai peningkatan yang berarti akan biaya, tenaga, dan waktu. Perubahan yang dimaksud seperti penyakit, masalah kesehatan masyarakat yang baru diidentifikasi, definisi kasus, variasi sumber pelaporan, dan sebagainya. Atribut surveillance ketiga. Kualitas data. Kualitas data dalam sistem surveillance sangat penting untuk memastikan keandalan dan penerimaan sistem tersebut. Kualitas data diukur berdasarkan kelengkapan dan validitas data yang tercatat. Atribut surveillance keempat. Penerimaan. Penerimaan dalam surveillance kesehatan masyarakat mengacu pada tingkat dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Atribut surveillance ke-5. Sensitivitas sistem surveillance mengukur seberapa baik sistem dapat mendeteksi kasus penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat. Sistem yang sensitif dapat mendeteksi lebih banyak kasus, sehingga lebih efektif dalam memantau tren dan mendeteksi KLB. Atribut surveillance ke-6. Nilai duga positif. Nilai duga positif, NDP, dalam surveillance kesehatan masyarakat adalah proporsi individu yang diidentifikasi sebagai kasus oleh sistem surveillance dan yang benar-benar merupakan kasus. NPP mengukur akurasi sistem dalam mendeteksi penyakit, sehingga nilai yang tinggi menunjukkan bahwa diagnosis yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau laboratorium adalah tepat. Atribut surveillance ke-7. Data mewakili. Data mewakili surveillance kesehatan masyarakat merujuk pada kemampuan data yang dikumpulkan untuk mewakili kondisi kesehatan populasi secara akurat. Atribut surveillance ke-8. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu dalam sistem surveillance merujuk pada kecepatan atau kelambatan antara peristiwa kesehatan yang tidak diinginkan dan laporan yang diterima oleh instansi berwenang. Ini juga mencakup waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi tren KLB dan hasil dari tindakan penanggulangan. Penilaian ketepatan waktu penting untuk memastikan informasi yang relevan tersedia, baik untuk tindakan penanggulangan segera maupun rencana pencegahan jangka panjang. 9. Stabilitas. Stabilitas sistem surveillance mengacu pada keandalan metode untuk memperoleh dan mengelola data surveillance dan ketersediaan data tersebut. Surveillance ke-10. Kegunaan. Kegunaan
Penggunaan dalam surveillance kesehatan masyarakat mengacu pada kemampuan